Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, sebelum belajar sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rezeki yang banyak, dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita materi PKN bab 1 bagian yang B, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Pada bagian B ini kita akan mempelajari 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian nilai, kedua, hakikat ideologi terbuka, dan ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Pengertian nilai. Nilai berasal dari bahasa Latin, yaitu valere, artinya kuat, baik, dan berharga. Menurut Notonegoro, beliau membagi nilai menjadi 3 macam. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia, yang berbentuk materi atau yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Nilai vital yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya. Jadi nilai vital itu nilai yang sangat penting bagi manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Misalnya nilai keilmuan, nilai sosial, dan nilai akademik. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia dari segi rohani atau dari segi agama. Nilai kerohanian ini biasanya lebih menyentuh dari segi-segi rohani atau batin kita. Misalnya nilai yang diajarkan agama dari segi ibadah atau dari segi muamalah. Kedua, hakikat ideologi terbuka. Ideologi berasal dari kata idea atau idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos artinya yaitu ilmu. Jadi ideologi berasal dari 2 kata, yaitu idea dan logos. Singkat kata, ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian-pengertian dasar atau gagasan-gagasan dan cita-cita. Secara harfiah, ideologi berarti pengertian-pengertian dasar. Menurut Ustadz Muhammad Ismail, ideologi adalah akidah rasional yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Jadi akidah rasional atau kepercayaan yang bisa diterima oleh akal dan melahirkan aturan-aturan atau peraturan-peraturan dan tata tertib di dalam menjalankan kehidupan. Contohnya saja ideologi Pancasila. Pancasila adalah semacam aturan-aturan yang bisa diterima akal dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Fungsi ideologi. Pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan.
Ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, jadi ini fungsi dari ideologi sebagai pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan, terus bisa menjadi semangat atau kekuatan yang memberi semangat dan motivasi, dan juga bisa menjadi rujukan untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat atau bangsa dan negara. Contohnya saja sekarang yang sedang hangat-hangatnya terjadi, yaitu persoalan tentang RUU HIP, Himpunan Ideologi Pancasila. Di situ dibahas tentang undang-undang yang memang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka rujukan yang dipakai yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa atau para founding father bangsa kita. Makanya kenapa Undang-Undang HIP ini ditentang oleh rakyat Indonesia? Karena dia bertentangan dengan isi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya tidak mencantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan dan penyebaran paham komunis, paham Marxisme dan Leninisme. Karena paham komunis itu bertentangan dengan Pancasila yang mengajarkan bahwasanya bangsa Indonesia percaya dan yakin dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Sementara komunis dia tidak meyakini adanya Tuhan. Perbedaan ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi terbuka, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat, bersifat dinamis dan reformis. Ya, jadi kalau ideologi terbuka ini nilainya ada cita-citanya tidak dipaksakan dari pemikiran manusia, dari orang, tapi berdasarkan dari wahyu atau dari petunjuk Tuhan. Sedangkan ideologi tertutup bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup di masyarakat. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku, terdiri atas tuntutan yang konkret dan mutlak. Ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mampu menyerap aspirasi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Misalnya nilai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nah, nilai instrumental ini artinya seperangkat aturan yang harus ditegakkan oleh lembaga-lembaga negara, misalnya lembaga kepolisian. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan atau kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nilai dari ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimensi Pancasila. 1. Dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh.
Kedua, dimensi normatif, yaitu penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Ketiga, dimensi realitas, yaitu nilai-nilai yang tercermin dalam realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Oke, baiklah anak-anak, mungkin cukup sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.